Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yaitu networking pada VMware. Nah, pada video sebelumnya teman-teman telah belajar cara penginstalan VMware ya teman-teman, dan cara pembuatan virtual machine di VMware. Oke, langsung saja. Di networking pada VMware ini, teman-teman akan belajar reset MAC address, kemudian NAT adapter, bridge, host only, dan LAN segment. Oke. Teman-teman langsung saja buka aplikasi VMware-nya. Nah, di sini terdapat 3 virtual machine ya teman-teman. Yang pertama ini Ubuntu server dari yang aslinya, kemudian ini Ubuntu server yang clone atau duplikat dari Ubuntu server yang asli ini, kemudian yang ketiga ini Ubuntu server import. Oke, di sini teman-teman akan belajar cara reset MAC address di VMware ya teman-teman. Teman-teman bisa klik pada network adapter NAT. Kemudian teman-teman bisa klik pada Advance. Oke, di sini memiliki MAC address yaitu 5923. Apabila ketiga virtual machine ini memiliki MAC address yang sama, teman-teman bisa klik pada Generate ini. Nah, di sini teman-teman perlu diingat bahwa di Ubuntu server yang pertama ini yaitu 5923 ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek pada Ubuntu server yang clone ya teman-teman. Sama saja, klik ini, kemudian klik pada network adapternya NAT, kemudian pilih Advance. Di sini terlihat ya teman-teman bahwa Ubuntu server dan Ubuntu server clone itu memiliki MAC address yang sama. Jadi teman-teman bisa klik pada Generate di sini. Oke, dan di sini sudah berubah menjadi C588. Teman-teman bisa klik pada OK. Kemudian teman-teman bisa cek pada Ubuntu server yang import ini. Teman-teman klik pada network adapter sama saja. Kemudian teman-teman bisa pilih Advance. Dan di sini apabila sama, teman-teman bisa klik pada Generate. Oke. Kemudian oke. Nah, jadi begitu cara reset MAC address di VMware ya teman-teman. Jadi segitu saja, untuk video selanjutnya saya akan bahas berikut ini. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya yaitu NAT adapter. Teman-teman bisa buka pada topologinya. Oke, jadi perhatikan teman-teman. Jadi pada video sebelumnya kita pernah belajar NAT network pada VirtualBox ya teman-teman. Ketika di VirtualBox itu terdapat 2 NAT. Yang pertama ini NAT biasa dan yang kedua ini NAT network. Perhatikan, jadi perbedaannya teman-teman, ketika teman-teman menggunakan NAT di VirtualBox itu kedua virtual machine tidak bisa saling berkomunikasi karena dia langsung terhubung pada hidden interface di host OS kita, sehingga pada kedua virtual machine ini memiliki IP yang sama atau IP yang identik ya teman-teman. Kemudian ketika teman-teman ingin praktek yaitu NAT network di VirtualBox, perhatikan, jadi pada di NAT network VirtualBox ini dia akan terhubung langsung pada switch-nya. Nah, sehingga kedua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi karena mendapatkan IP yang berbeda. Namun kelemahannya virtual machine ini tidak bisa terhubung pada host OS kita ya teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan, ketika teman-teman belajar NAT di VMware itu teman-teman kedua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi karena adanya switch ini, dan kelebihannya yaitu antara virtual machine dengan host OS itu bisa saling berkomunikasi. Teman-teman bisa buka pada aplikasi VMware-nya. Oke teman-teman, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu IP pada VMnet 8-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa klik pada Network and Sharing Center, kemudian Change Adapter Settings. Nah, di VMnet 8 ini teman-teman mendapatkan IP yaitu 192.168.13.1 ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung close saja. Kemudian teman-teman bisa bisa cek pada virtual machine di VMware-nya yaitu dengan perintah IP A atau IP address, itu sama saja ya teman-teman. Nah, di sini mengeluarkan IP yaitu
192.168.13.139. Kemudian saya akan coba pada Ubuntu clone, yaitu sama saja karena di sini saya sudah login, jadi saya langsung saja perintah IPA. Nah, ketika teman-teman mendapatkan IP yang sama, yaitu misal 192.168.13.139, kemudian di Ubuntu clone-nya misalkan teman-teman sama 139-nya, teman-teman bisa melakukan perintah atau meremove terlebih dahulu IP-nya, yaitu dengan perintah sudo dhclient -r atau release ENS33. Oke, perhatikan ya teman-teman, kalau di VirtualBox ini teman-teman menggunakan ENP0S3, jika di VMware ini yaitu ENS33. Enter, kemudian masukkan passwordnya, kemudian cek IP A. Nah, di sini diperhatikan ya teman-teman bahwa teman-teman sudah meremove IP-nya, kemudian teman-teman bisa merequestnya kembali, yaitu sudo dhclient ENS33, kemudian enter. Kemudian teman-teman bisa cek IP-nya. Oke, di sini teman-teman mendapatkan IP yaitu 192.168.13.132. Nah, jadi sudah berbeda ya teman-teman pada Ubuntu server di sini dan Ubuntu server yang clone. Oke. Di sini saya akan coba ping di antara kedua virtual mesin ini ya teman-teman. Saya clear terlebih dahulu. Kemudian saya coba cek ping itu yang sebelahnya, yaitu ping 192.168.13. Teman-teman bisa cek pada yang clone, yaitu mendapatkan IP 150. Kemudian enter. Nah, di sini mengeluarkan output reply ya teman-teman. Berarti virtual machine di sini itu bisa saling berkomunikasi dengan virtual machine yang clone. Oke, di sini saya akan coba cek pada Ubuntu server yang clone, yaitu dengan menggunakan IP Ubuntu server. Teman-teman bisa cek pada IP Ubuntu servernya. Di sini 192.13.132 ya teman-teman. Nah, di sini ping 192.168.13.132. Oke, kemudian enter. Nah, di sini juga mengeluarkan output reply ya teman-teman. Jadi berarti kedua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi. Lalu kita akan cek pada IP yang di host OS kita apakah bisa berkomunikasi dengan virtual machine ini. Teman-teman bisa klik control panel di sini, kemudian network and internet, kemudian sharing center. Nah, di sini yaitu IP-nya 192.168.13.1. Oke, di sini saya akan coba ping ya teman-teman melalui virtual mesinnya. Di sini saya menggunakan Ubuntu server saja, yaitu dengan perintah ping 192.168.13.1. Nah, di sini itu request timeout ya teman-teman, atau tidak bisa. Nah, ini dikarenakan di laptop kita ini terdapat firewall ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya atau bab sebelumnya kita pernah belajar disable firewall ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin mencoba berkomunikasi pada laptop dengan virtual machine, teman-teman bisa nonaktifkan firewallnya atau disable firewallnya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bridge adapter. Langsung saja teman-teman buka pada topologinya. Nah, jadi pada virtual machine ini itu kita akan membuat seolah-olah virtual machine ini akan itu terhubung pada ke wifi kita yang terhubung pada host OS kita ya teman-teman. Kita bisa langsung cek saja pada control panel. Nah, di sini saya itu terhubung pada internet. Di sini ya teman-teman, sebentar. Kita sharing center, kemudian cek saja terus.
Nah, di sini saya terhubung pada WiFi yaitu ini ya teman-teman, bisa dicermati. Nah, kemudian teman-teman bisa klik details. Oke, di sini itu terdapat IP 192.168.154. Oke. Nah, jadi nanti pada Ubuntu server ini atau virtual machine ini itu akan mendapatkan IP yang sama dengan internet ini ya teman-teman, yaitu 192.168.154. Nah, jadi ketika virtual ada laptop lain yang terhubung dengan internet kita, itu laptop ini bisa berkomunikasi dengan virtual machine yang kita buat di laptop kita ya teman-teman. Jadi misalkan saya membuat virtual machine melalui bridge dan mendapatkan IP dari WiFi kita yang terhubung di interface laptop kita ya teman-teman. Nah, ketika ada laptop lain yang terhubung pada WiFi kita, itu dengan otomatisnya laptop ini bisa saling berkomunikasi dengan virtual machine yang kita buat ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung saja buka aplikasi VMware-nya. Teman-teman bisa klik pada Ubuntu-nya, kemudian teman-teman pilih network adapter. Nah, di sini terdapat bridge ya teman-teman. Namun kita tidak bisa menggunakannya atau tidak bisa memilih apakah kita akan membridge interface WiFi atau interface Ethernet card. Oke, teman-teman bisa close terlebih dahulu, kemudian pilih edit, kemudian virtual network editor. Nah, di sini teman-teman bisa klik change setting, kemudian yes. Perhatikan bahwa di sini terdapat VMnet 0. Kemudian VMnet informasinya yaitu bridge. Di sini saya menggunakan Intel Air Dual Band Wireless. Itu secara defaultnya itu biasanya ke otomatis ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan yaitu yang menggunakan wireless ya teman-teman. Oke. Kemudian saya apply. Kita tunggu. Oke. Di sini oke. Teman-teman bisa klik lagi Ubuntu-nya, kemudian klik kanan, kemudian settings. Untuk networknya teman-teman bisa pilih pilih bridge network. Kita oke. Kemudian teman-teman bisa login terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa login terlebih dahulu, tapi karena saya sudah login, di sini saya akan merilis terlebih dahulu atau meremove dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian teman-teman bisa merequestnya kembali, yaitu dengan perintah sudo dhclient ens33. Kemudian enter. Teman-teman bisa cek pada IP-nya, yaitu IP A, kemudian enter. Oke. Di sini mengeluarkan IP yaitu 192.168.154. Jadi di sini itu seolah-olah virtual machine akan terhubung pada internet atau interface di laptop kita. Teman-teman bisa klik pada control panel, kemudian cek IP-nya apakah mendapatkan IP yang sama. Oke, network sharing. Nah, di sini teman-teman bisa klik kemudian details. Di sini yaitu 192.168.154.157 atau X ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek kemudian ini. Nah, sama ya teman-teman, yaitu 192.164.154. Oke teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya yaitu host only adapter. Nah, teman-teman bisa langsung saja buka topologinya. Di sini itu sudah terdapat topologinya atau gambarnya ya teman-teman bisa cermati. Secara konsep itu host only itu hampir sama dengan VirtualBox ya teman-teman. Di sini itu virtual machine akan terhubung dengan host OS kita melalui switch yang bersifat virtual ini. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada control panel. Kemudian teman-teman bisa pilih pada network and internet, kemudian network and sharing center. Nah,
Di sini teman-teman pilih Change Adapter Setting. Nah, di sini itu terdapat VMNet 8 dan VMNet 1, di mana VMNet 8 ini itu untuk NAT network ya teman-teman. Kemudian VMNet 1 ini untuk host only-nya. Teman-teman bisa klik pada details. Oke, di sini yaitu IP-nya 192.168.174.1 ya teman-teman, atau X. Teman-teman bisa close. Oke, jadi paham ya teman-teman. Jadi pada host only ini itu virtual machine akan terhubung dengan host OS melalui switch ini. Oke, teman-teman bisa langsung buka virtual mesinnya di VMware. Oke, teman-teman bisa login terlebih dahulu. Di sini saya akan coba login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa clear terlebih dahulu. Oke, untuk mendapatkan IP-nya, teman-teman harus merilis atau meremove terlebih dahulu dengan perintah sudo dhclient -r ens33. Perhatikan ya teman-teman. Kemudian enter, teman-teman masukkan passwordnya. Kemudian teman-teman bisa merequestnya kembali, yaitu dengan perintah sudo dhclient ens33. Kemudian enter. Oke, di sini sedang request. Kemudian teman-teman bisa cek IP-nya. Nah, di sini terdapat IP 192.168.174. Di sini saya akan coba melakukan di clone juga. Teman-teman bisa merunning di clone atau sama saja ya teman-teman. Di sini saya melakukan di Ubuntu server saja, yaitu dengan perintah ping 192.168.174 melalui command prompt ya teman-teman. Teman-teman bisa klik cmd atau command prompt, kemudian ping 192.168. Kemudian teman-teman bisa cek jika IP-nya lupa, ini titik 174 ya teman-teman, maaf, titik 174, kemudian titik 128. Oke. Nah, di sini mengeluarkan output reply ya teman-teman. Berarti virtual machine ini dengan laptop kita itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, atau bisa saling berkomunikasi melalui IP ini. Nah, ketika teman-teman melakukan di clone juga itu sama saja ya teman-teman, tapi di sini saya akan praktekkan di Ubuntu server saja. Apabila teman-teman ingin mencoba di clone itu boleh saja. Oke, teman-teman, jadi segitu saja pada bab networking di VMware ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.